Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, para netizen, para viewer dan jejaring channel Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926 pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926 berkenan untuk menyelenggarakan sebuah acara yang saya kira ini menjadi sebuah momentum untuk memberikan pemahaman dan penyikapan terhadap persoalan Nahdlatul Ulama 1926, menyelenggarakan sebuah kajian pakar dan pernyataan sikap Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926 tentang kemenangan Taliban dan masa depan Afghanistan. Para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para dzurriyyat pendiri Nahdlatul Ulama, para tokoh dari berbagai latar formal maupun non formal, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kemenangan Taliban di Afghanistan mengingatkan kepada kita bunyi di antara bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demi khidmatnya acara yang menjadi tradisi dari Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926, kita akan persilahkan kepada Al-Mukarram Saiful Fadilah Kiai Haji Suyuti Toha selaku Rois Am Suriah, pengurus besar Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926, untuk bisa membuka acara ini agar acara ini benar-benar mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada pun Al-Mukarram Saiful Fadilah Kiai Haji Suyuti Toha, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara yang tentunya kita tawasul kepada para, khususnya pada pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini bisa membawa kemanfaatan khususnya kepada warga atau masyarakat Indonesia, terutama lagi pada pimpinan-pimpinan dan tokoh mentauladani kepada kemenangan Taliban. Dan mudah-mudahan menjadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Nah, ini semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Nabi Yaswila Yazid al-Bastami Syekh Badawi Tajuddin Nasabka Syekh Muslim Salam wala hadrat jami wali songo wali jalu ghaib sabil awqat khususan ila wa akhi muassisi Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Asy'ari Abdullah Hasan Wahab Asfullah awanihim barakatihim wa asrarihim subhanallahi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cukup itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan kepada panjenenganipun Al-Mukarram Saiful Fadilah Kiai Haji Suyuti Toha. Sudah dibuka acara yang selenggara dikoordinasikan dari Sekretariat Komite Khidah Nahdlatul Ulama 1926 di kawasan Perumahan Delta Sari, Waru, Sidoarjo, telah berkumpul bersama
penuh dengan kekompakan, keikhlasan para pengurus besar Komite Khitah Nahdlatul Ulama 1926. Para masyayikh, para tokoh, para Nahdlatul Ulama yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang awal kita akan berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan perspektifnya dari atau oleh pakar-pakar kita yang secara khusus memang diminta untuk memberikan semacam kajian terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kemenangan Taliban, dan bersama bahwa Taliban menghadapi dinamika kehidupan politik dan ekonomi baru pasca mampu mengusir penjajah Amerika Serikat setelah sebelumnya berhasil pula mengalahkan Uni Soviet, Rusia yang saat ini seolah mengingatkan kepada kita berhasilnya Hizbullah yang menghimpun para pejuang Islam dari berbagai pondok pesantren se-Nusantara melawan kepada Al-Mukarram Profesor Daniel M. Rosid, PhD, yang biasa melakukan kajian-kajian seperti apa sebetulnya kronologis historis perjuangan terutama di tanah air dan bagaimana terkait dengan keberadaan kemenangan Taliban dan kemungkinan masa depan Afghanistan ke depan. Kepada Profesor Daniel M. Rosid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Komite Khitah NU 1926, Yai Suyuti Toha. Yang saya hormati Gus Aam. Yang saya hormati Kiai Gosi Wahab. Yang saya hormati Kiai Tamrin Ali sebagai Sekjen. Alhamdulillah, dan para pendengar acara ini dimanapun panjenengan berada, dari Komite Khitah NU 1926 untuk memberi pandangan saya mengenai kemenangan Taliban dan masa depan Afghanistan ini. Pertama, saya kira tepat yang disampaikan oleh Ustadz Slamet tadi, bahwa Taliban ini kan artinya santri, ya. Berarti ada kiainya juga, ya. Jadi santri belajar meneladani para kiai sebagai ulama, ya. Jadi saya kira memang ada semacam analogi yang bisa kita pakai bahwa fenomena Taliban di Afghanistan itu ada analoginya dengan apa yang terjadi di Indonesia, ya. Walaupun dalam konteks yang artinya kalau kita lihat di sini bahwa sejak awal tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Slamet, ya, bahwa pada saat penjajahan segera setelah proklamasi itu kekuatan-kekuatan sekutu berusaha kembali ke Indonesia di Surabaya, ya. Sehingga Hasyim Asy'ari dan para tokoh NU memutuskan untuk mengeluarkan fatwa jihad, ya, yang terkenal disebut sebagai perjuangan melawan penjajah sebagai satu jihad, ya. Nah, saya kira semacam kesadaran politik, ya, terutama kesadaran memperjuangkan bangsanya untuk melawan penjajahan. Dan kalau kita lihat sejarah Nusantara,
itu memiliki jejak yang sangat jelas bahwa para santri dan para ulama di pesantren-pesantren itu merupakan kantong-kantong perlawanan terhadap penjajah. Ya. Saya kira ini terutama sejak pendudukan Afghanistan oleh Uni Soviet ya, pada tahun 80-an kurang lebih. Kemudian para santri ini, santri Afghanistan ini, yang kemudian melahirkan satu gerakan perlawanan terhadap kekuatan komunis, ya. Uni Soviet waktu itu pada awal 90-an atau akhir 80-an, ya. Dan kemudian berhasil mencoba membentuk satu imarah Islamiyah, ya, yang kemudian pada sekitar 5 tahunan begitu masuk kemudian Amerika. Ya. Amerika menggunakan alasan yang dibuat-buat ya untuk melakukan pembalasan terhadap serangan pada World Trade Center pada 11 September tahun 2001. Ya. Dan kemudian Amerika menduduki Afghanistan sampai kemudian jatuh beberapa minggu yang lalu. Ya. Saya membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di Afghanistan terakhir ini dalam perspektif benturan peradaban seperti yang ditesiskan oleh Samuel Huntington, ya, yang nanti akan bertahan pada pertempuran terakhir itu adalah antara Islam dengan kekuatan kapitalis liberal, ya, dan yang kemudian oleh Francis Fukuyama diperkirakan sejarah akan berakhir pada saat demokrasi kapitalisme global memperoleh kemenangan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 90-an. Ya. Sehingga satu-satunya kekuatan global waktu itu hanya Amerika Serikat. Nah, dalam perspektif itu, saya kira, apa yang terjadi di Afghanistan dengan kemenangan Taliban ini membantah tesis Francis Fukuyama. Ya. Bahwa sebetulnya sejarah belum berakhir. Ya, ternyata Islam mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan adidaya. Ya. Yang oleh Francis Fukuyama sudah ditesiskan pasti akan memenangkan dan mengakhiri sejarah. Penting pada saat kurang lebih 10 tahun terakhir, sebetulnya kapitalisme dan pemerintahan model demokrasi liberal Amerika itu telah mengalami kemunduran. Ya. Yang terakhir saya kira pada saat pendukung-pendukung Trump menduduki gedung Kongres, ya, setelah Trump dinyatakan kalah, ya, dalam pemilu presiden. Ya. Sebelumnya bahwa sebagai kekuatan adidaya ternyata sebetulnya Amerika itu keropos di dalam. Ya. Kesenjangan begitu luas, rasisme masih marak, perlakuan secara umum, nasib imigran, terutama imigran yang sebetulnya sudah lama, orang-orang Afro-American, itu masih menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan warga negara kelas 3. Ya. Kemudian terjadi peristiwa pembunuhan oleh polisi pada seorang Afro-American, kemudian menimbulkan satu gelombang baru yang disebut sebagai Black Lives Matter. Ya. Jadi ini satu gelombang baru, keropos. Ya. Dan beberapa pengamat telah melihat bahwa demokrasi is dying in the dark.
di satu negara yang konon menjadi kampiun demokrasi. Ya. Jadi saya kira ini kekalahan Amerika di Afghanistan sebagian karena Amerika telah kehilangan kekuatan-kekuatan pokoknya, terutama kekuatan moral sebetulnya, untuk menjadi superpower. Ya. Nah, saat ini atau beberapa tahun sebelumnya, Amerika harus menghadapi beberapa front peperangan. Ya. Salah satunya di Afghanistan. Ya. Amerika harus menghadapi sekitar Eropa Timur, terutama di sekitar Ukraina, kemudian juga di Laut Cina Selatan. Ya. Jadi selama 10 tahun terakhir, Amerika disibukkan dengan perang dagang dengan Cina dan kalah. Kemudian Amerika dan sekutu mencoba menghentikan keunggulan Cina, terutama melalui berbagai macam peraturan-peraturan yang diatur oleh WTO. Ya. Nah, kita tahu bahwa Cina pada saat ini adalah satu raksasa baru di bidang militer, ya. Dan ambisi militer Cina mulai juga nampak, ya. Dan ini Amerika tidak mengendaki ada penantang baru, ya, terutama di Asia Pasifik. Ya. Dan ini tentu sedikit banyak memecah konsentrasi kekuatan militer Amerika yang tidak saja di sekitar Timur Tengah dan Afghanistan dan juga di Laut Cina Selatan. Ya. Jadi saya kira ini beberapa hal sebelum pandemi terjadi. Ya. Nah, pandemi ini memukul Amerika lebih lanjut. Ya. Sebetulnya yang dipukul tidak hanya Amerika, tapi juga sekutu. Ya. Jadi Eropa praktis mundur, Amerika juga mundur, sementara Cina dan Rusia itu praktis tidak terlalu terpengaruh, ya, oleh pandemi ini. Ya, jadi kalau kita lihat kemenangan Afghanistan itu seperti hampir kemenangan katakan Indonesia pada waktu Jepang dibom, ya, oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, ya. Sehingga Jepang mengalami kekalahan. Amerika kira-kira juga seperti itu dengan sekutunya. Saya mengambil semacam analogi, walaupun mungkin ini tidak terlalu tepat, ya. Tapi Taliban di Afghanistan itu diuntungkan, ya, oleh peperangan yang menyibukkan Amerika di front Laut Cina Selatan, walaupun di Eropa Timur. Ya, dan saya kira ini fenomenanya. Para kiai, Mas Sayyid dan para pemirsa sekalian rahimakumullah, kita melihat bahwa kemunduran Amerika itu sudah diramalkan oleh beberapa pengamat, termasuk Farid Zakaria. Ya. Farid Zakaria telah menulis sebuah buku menarik, yaitu A Post-American World, ya, sebuah dunia setelah Amerika. Ya, jadi memang penurunan kekuatan-kekuatan superpower Amerika itu sudah terjadi beberapa saat, ya, dan pandemi ini memukulnya lebih jauh. Ya. Dan ini saya kira menjelaskan mengapa Amerika sudah sejak lama sebetulnya berunding dengan Taliban untuk hengkang dari Afghanistan. Ya. Karena ini perang yang sebetulnya tujuannya tidak jelas. Ya. Bagi tentara Amerika yang ditujukan di Afghanistan, ini a war without mission. Ya. Jadi ini satu perang tanpa misi yang jelas. Ya. Tapi yang diuntungkan adalah industri militer. Ya. Industri militer, dan kemudian juga karena kira-kira Amerika harus membiayai perang ini sangat mahal. Kalau tidak kira sekitar 80 juta dolar per hari, ya, selama 20 tahun. Ya. Dan saya kira ini sangat mahal sekali bagi Amerika, dan ini membuat Amerika rapuh, ya,
secara internal. Ya. Nah, ini saya kira beberapa perspektif global yang melatar belakangi kemenangan saudara-saudara kita di Taliban di Afghanistan. Kemudian dari perspektif nasional, saya kira kalau kita memperhatikan nubuah akhir zaman, ya, maka memang Indonesia bukan wilayah perang, ya, bukan wilayah perang. Ya. Wilayah perang itu sekitar Syam dan sekitarnya. Ya. Jadi saya kira umat Islam harus memiliki kesadaran politik, tetapi umat Islam saya kira seperti yang diyakini oleh teman-teman di Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas besar yang lain, umat Islam tidak memiliki agenda untuk mendirikan semacam negara Islam di Indonesia. Saya kira ini penting. Jadi kecurigaan-kecurigaan bahwa kebangkitan Taliban ini akan menginspirasikan sentimen untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, saya kira ini kecurigaan yang berlebihan. Ya. Jadi saya kira memang medan peperangannya tidak di sini, medan peperangannya itu di Timur Tengah. Ya. Dan saya kira narasi-narasi Islamofobik yang mungkin disemburkan kembali, kekhawatiran bahwa kemenangan Taliban itu akan memicu semacam kebangkitan radikalisme Islam di Indonesia, saya kira ini tidak pada tempatnya. Dan saya kira ini narasi-narasi yang disebarkan oleh kaum nasionalis, beberapa kaum nasionalis dan komunis tertentu, saya kira ini tidak berdasar. Ya. Memang harus diingat bahwa umat Islam sudah berkali-kali memenangkan pertarungan lokal melawan elemen-elemen komunis terutama. Ya. Jadi saya kira umat Islam di Indonesia memiliki agenda sendiri, dan saya kira seperti tadi disebutkan oleh Mas Slamet, bahwa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar kita, memang kemerdekaan itu layak diperjuangkan, dan bangsa Indonesia, terutama umat Islam, adalah bangsa atau umat yang cinta perdamaian, tapi lebih cinta lagi pada kemerdekaan. Ya. Jadi saya kira ini bagaimana gerakan Taliban di Afghanistan itu memberi semacam bukti, ya, bahwa sejarah belum berakhir. Saya kira ini penting dicermati, dan Islam bisa merupakan kekuatan yang bisa mengimbangi dan mungkin memberi solusi, ya, bagi krisis global saat ini yang sebelumnya telah dimulai dengan kekhawatiran perubahan iklim sebetulnya dan perang nuklir. Ya. Jadi beberapa narasi telah muncul akhir-akhir ini bahwa pandemi ini bukan bencana yang terburuk. Yang terburuk masih akan datang, ya, terutama mengatasi perubahan iklim. Ya. Saya kira walaupun di sini nampaknya ancaman perang nuklir seperti tidak ada, tapi perang nuklir itu iminen. Ya, kalau kita lihat di front-front Eropa Timur, Rusia terutama, dan NATO. Ya, dan saya kira ini ancaman yang real. Ya, perang nuklir di kawasan itu ancaman yang real. Ya, dan tentu saja ancaman perubahan iklim itu harus kita antisipasi. Ya. Nah, saya kira kita perlu segera mengambil sikap, dan saya kira teman-teman Taliban di Afghanistan perlu diberi kesempatan, ya, untuk membuktikan bahwa mereka menjadi bagian dari masyarakat internasional yang cinta damai dan cinta perdamaian. PR mereka yang pertama adalah soal ekonomi, memang. Ya. Dan saya kira pada tempatnya kalau KKNU menyikapi ini dan bisa melakukan dialog untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sebagai sebuah pemerintahan baru yang